Halo teman-teman semuanya, kenalkan Ibrahim datang menyapa, hendak cerita sebuah kisah melegenda dari kota Bojonegoro tercinta. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang pernah berkunjung ke Bojonegoro, kota yang tersohor sebagai negeri Malwapati, yang punya banyak cerita melegenda, hingga legenda yang menjadi salah satu destinasi wisata. Loh, memangnya ada. Cerita ini saya ambil dari buku cerita rakyat Bojonegoro yang ditulis oleh Ibu Tuwu Handayani. Siapa yang pernah mendengar kayangan api? Loh ladalah, apa itu? Kayangan api disebut api abadi yang tidak pernah padam dan tetap menyala meskipun hujan mengguyur loh. Penasaran ceritanya? Yuk simak baik-baik. Ibrahim akan mulai bercerita. Tak lela ledong pusaka misuwur lan agung, keris sakti ditempa dengan api yang baranya menyala abadi. Teng, teng, teng. Suara tembakan besi yang dibakar di atas bara api dan ditempa berulang-ulang. Inilah yang dilakukan oleh setiap pandai besi untuk menghasilkan keris pusaka yang luar biasa. Begitu pula pembuatnya. Ya, dahulu kala pada zaman kerajaan Majapahit, raja membutuhkan keris sakti untuk digunakannya. Raja Majapahit mendengar ada seorang pandai yang dikenal dengan nama Mbah Pandai, sangat ahli membuat keris. Raja memerintahkan beberapa pasukan utusannya, termasuk Sunan Ampel, untuk mencari pandai besi ternama itu. Kanjeng Sunan, apakah Sunan Ampel berkenan menemui pandai besi ternama di desa Sendangharjo? Dia bernama Mbah Kriya Kusumo. Kepiawaiannya membuat keris sakti didapatkan dari semedi yang selalu dilakukannya. Titah raja kepada Sunan Ampel. Sunan Ampel bersama beberapa pasukan kerajaan pun berangkat menuju desa Sendangharjo untuk bertemu dengan Mbah Kriya Kusumo yang dikenal juga dengan Mbah Pandai. Dan karena kemasyhurannya, beliau juga dikenal dengan nama Empu Supo. Ler iler, angin berhembus segar, mengiring sebuah perjalanan untuk menemui seseorang.
Tibalah Sunan Ampel bersama beberapa pasukan kerajaan di desa Sedangharjo. Sunan Ampel mengutus prajurit mengumpulkan semua pandai besi. Sunan, mereka semua adalah pandai besi di desa Sedangharjo, kata seorang prajurit sambil mengenalkan pandai besi yang dibawanya. Di mana Empu Supo? Aku tidak melihatnya. Mengapa dia tidak hadir di sini? Tanya Sunan Ampel mempertanyakan kehadiran Empu Supo. Namun tak seorang pun yang berani menjawab. Kira-kira kenapa Empu Supo tidak hadir ya teman-teman? Karena Empu Supo tidak memenuhi panggilan Sunan Ampel meminta semua orang untuk meninggalkan Empu Supo sendirian. Sementara itu, di rumah Empu Supo bersiap meninggalkan desa dan pergi ke dalam hutan. Tepatnya pada malam Jumat Pahing, dini hari. Empu Supo pergi jauh ke dalam hutan. Dia tetap bekerja dengan hati yang tenang. Teng teng teng, teng teng teng, dengan api yang dibawanya. Di dalam hutan, Empu Supo tetap bersemedi membuat keris sakti dengan menggunakan api yang dibawanya dan ditempatkan di atas batu. Dari kegigihannya untuk terus membuat pusaka melalui pertapaannya, maka bara api yang dibuatnya tetap abadi sampai saat ini. Bahkan apinya tidak pernah padam. Dari situlah masyarakat mengetahui keajaiban yang luar biasa dari alam. Api yang keluar dari dalam tanah. Masyarakat menyebutnya kayangan api yang mereka anggap sebagai sumber api abadi. Dari api ini, Empu Supo membuat keris sakti, yaitu keris Jangkung Luk Telo Blong Pok Gonjo. Empu Supo menempa keris di atas bara api dan merendamnya di kolam-kolam air yang ada di sana. Tahukah teman-teman, di sekitar kayangan api terdapat kolam yang airnya mendidih terus tetapi tidak panas. Konon katanya kolam inilah tempat merendam keris buatan Empu Supo. Saat ini kolam itu dinamakan Air Blukuduk. Nah, demikian ceritaku teman-teman. Kalau teman-teman penasaran, monggo Medayog Bojonegoro melihat api abadi di kayangan api. Keris ditempa di atas bara, jadi senjata dan pusaka. Jika Dewan Juri terpesona, semoga aku jadi juaranya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.